Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sabar belajar, melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana membangun kemampuan berkomunikasi secara efektif berbasis NLP. Pada video sebelumnya kita sudah membahas penggunaan teknik framing dan reframing. Nah, kali ini kita melanjutkan masih seputar penggunaan saluran verbal di dalam komunikasi kita, yaitu teknik meta model. Dalam berkomunikasi biasanya prosesnya tidak gampang, tidak selalu lancar, namun umumnya melibatkan proses yang panjang dan bertutur. Tidak jarang terjadi ketidaksinkronan dalam berkomunikasi, bisa dalam bentuk keberatan atau penolakan dari pihak lawan bicara kita atau mitra bicara kita. Beberapa contoh sudah disebutkan pada saat kita membahas tentang reframing. Misalnya ada pernyataan seperti ini: usulan Anda sulit diterapkan atau dilaksanakan. Kata sulit. Kata sulit bagi sebagian orang adalah pernyataan yang seolah-olah seperti killer statement, tidak ada lagi tawar-menawar. Menyatakan bahwa yang bersangkutan seolah tidak tertarik terhadap usulan kita, terhadap ide-ide kita, atau seolah memang tidak mampu untuk melaksanakan. Namun bagi kita sebenarnya kata sulit kita perlu klarifikasi dulu. Yang mana yang sulit, mengapa sulitnya, dan sebagainya. Nah, untuk melakukan klarifikasi tersebut kita melakukan meta model. Dinamika psikologis dalam menghadapi keberatan kenyataan di lapangan menunjukkan beberapa orang memiliki kecenderungan saat mengajukan keberatan umumnya menggunakan nada yang kurang nyaman didengar, seperti tadi. Sulit, seolah-olah tidak ada lagi tawar-menawar. Nada ini seperti orang yang sedang mengecam atau mengkritik, atau memang tujuannya memang mengkritik, dan kalimat tersebut terdengar seperti menyerang secara personal. Kita sudah paham bahwa fakta atau informasi yang didengar, dilihat, dan dirasakan oleh seseorang itu dipersepsikan sebagai fakta yang ada di dalam pikirannya, padahal fakta yang sebenarnya bukanlah realitas yang sesungguhnya. Dan ini perlu kita sadari, karena fakta yang ada itu difilter sedemikian rupa oleh mekanisme pikiran kita, pikiran seseorang. Filter bisa berbentuk deletion, bisa dalam bentuk penghapusan terhadap data, atau menggeneralisasi, atau bahkan mungkin mendistorsinya, sehingga muncullah sebuah persepsi sulit tadi itu. Nah, di balik sulit tersebut ada kemungkinan sebenarnya bisa saja lawan bicara kita atau mitra bicara kita sebenarnya memerlukan info lebih jauh, namun cara menyampaikannya mungkin kurang pas, atau lawan bicara kita takut memutuskan, namun secara merasa perlu bukti lainnya, atau bisa juga kemungkinan mungkin ingin menawar isu tersebut dengan nilai tertentu, misalnya menawar adalah pilihan-pilihan lain, misalnya seperti itu, atau hal-hal lainnya, misalnya karena ketidakmengertian, atau mungkin kita sendiri menyampaikan usulan dengan cara yang kurang jelas, framing yang kita buat belum memenuhi keinginan pendengar kita.
Nah, berdasarkan pemahaman tadi, maka nampak bahwa keberatan atau sulit tadi itu letaknya di dalam pikiran eh, lawan bicara kita, bukan di dunia nyata yang sebenarnya. Dengan begitu, maka kita perlu mencoba mempengaruhi pikiran bahwa sadar lawan bicara kita agar keberatan yang ada di pikirannya bisa berubah atau setidaknya menetral. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang sangat penting. Sebelum kita melakukan tindakan-tindakan selanjutnya, yaitu terkait dengan diri kita sendiri. Dinamika psikologis dalam menghadapi keberatan nyatanya di lapangan menunjukkan beberapa orang, bahkan mungkin kita sendiri, punya kecenderungan saat mengajukan atau menerima keberatan, kita langsung merasa atau menjudgment sesuatu yang negatif. Ya. Dari contoh tadi misalnya, pada saat seseorang sedang menghadapi keberatan, maka dengan mudah kita terjebak dalam pikiran bahwa kita sedang berhadapan dengan orang yang sulit. Atau kita mungkin merasa sedang tidak disukai misalnya. Atau bahkan kita kemudian menjudgment bahwa ternyata lawan bicara kita tidak tertarik, dan sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita tidak boleh menjudgment sendiri. Karena apa? Kita tahu tadi bahwa kata sulit perlu diklarifikasi. Karena belum jelas sulitnya di mana, mengapa sulit, dan sebagainya. Jadi kita harus tetap berusaha untuk lalu melakukan perubahan. Namun, seperti yang dikatakan tadi, yang terutama ke dalam diri kita sendiri. Jangan sampai kita terjebak pada satu judgment bahwa ini orang sulit. Nah, dalam pikiran kita mestinya kita udah berpikir lawan bicara kita adalah orang yang perlu dibantu, perlu dipahamkan atau perlu diberi informasi berikutnya sehingga memperjelas bagian sulit yang tadi itu sesungguhnya tidaklah terlalu sulit. Dan di satu sisi, karena secara psikologis bisa saja kita tadi underdog karena ada perasaan tertolak dan sebagainya. Nah, untuk itu kita harus berusaha netral dalam diri kita, fleksibel, karena kuncinya dalam komunikasi kita harus fleksibel. Caranya bagaimana? Kita harus memisahkan ego kita. Kita harus memisahkan pandangan kita bahwa antara orang yang berbicara dengan apa yang dibicarakannya itu tidak satu kesatuan. Belum tentu apa yang dibicarakannya itu negatif, orangnya berarti juga negatif. Nah, kita harus menghilangkan perasaan-perasaan seperti itu agar kita tidak terjebak pada kondisi-kondisi yang negatif. Nah, oleh karena itu, karena prinsip di dalam komunikasi, kita membangun kesamaan atau rapport building. Sama dalam apa? Minimal adalah dalam hal state of mind yang positif. Kita harus tetap membangun state of mind yang positif bagi diri kita sendiri, terutama, dan juga pandangan kita terhadap orang lain. Dengan demikian akan jauh lebih efektif bagi kita sendiri menghadapi keberatan tadi dengan cara menguasai apa yang terjadi dalam pikiran kita terlebih dahulu. Lihatlah orang yang mengajukan keberatan sebagai seseorang yang perlu dibantu seperti tadi. Dibantu penjelasan lebih, dibantu pemahaman terhadap sesuatu yang dipandang sulit. Karena kita belum tahu yang dikatakan sulit tadi itu di bagian mananya, sebagian, seluruhan, atau karena memang yang bersangkutan karena mekanisme otak bekerja yang
menghilangkan informasi-informasi penting sehingga berkesimpulan sulit tadi itu. Pada prinsipnya, keberatan adalah suatu kondisi pikiran, state of mind tadi itu. Oleh karena itu, kita harus mengembalikan state of mind yang negatif ke state of mind yang positif. Nah, berdasarkan teknik persuasi NLP, maka teknik mengatasi keberatan dilakukan dengan cara mengapresiasi pertama kali untuk mengembalikan state of mind lawan bicara kita. Kita berikan apresiasi terlebih dahulu sehingga muncul respect di dalam diri yang bersangkutan, atau minimal mempertahankan respect yang sudah ada. Apresiasi ini ditunjukkan dengan sikap mengerti dan kalimat yang merefleksikan bahwa kita mengerti apa yang mereka maksudkan. Apresiasi selalu akan membawa orang dalam kondisi pikiran yang positif dan membangun trust. Misalnya, contohnya kita merespon pernyataan tadi, bahwa pernyataan tadi adalah ide Anda sulit diterapkan. Maka kita bisa meresponnya dengan cara begini, sekaligus dengan meta model. Terima kasih atas tanggapan Bapak dan Ibu. Ini menunjukkan bahwa kita akan membahas usulan saya ini dengan lebih rinci lagi. Nah, untuk itu bisakah saya mendapatkan gambaran tentang bagian manakah yang menurut Bapak Ibu termasuk sulit, agar kita sama-sama mencari solusinya. Kalimat ini mengandung beberapa framing. Pertama adalah tentang apresiasi tadi. Kita harus mengapresiasi pertama kali dengan mengucapkan terima kasih atas tanggapan yang Bapak Ibu berikan. Kemudian kita lanjutkan. Ini menunjukkan bahwa kita akan membahas usulan saya ini dengan lebih rinci lagi. Ini membawa atau menggiring state of mind lawan bicara kita ke arah yang lebih serius, lebih rinci, dan sekaligus menunjukkan bahwa kita mengerti apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh lawan bicara kita. Nah, kemudian kalimat, nah untuk itu bisakah saya mendapatkan gambaran tentang bagian mana yang menurut Bapak Ibu termasuk sulit. Ini adalah kalimat klarifikatif untuk memperjelas bagian mana yang sulit dengan bahasa yang persuasif, ya, secara tidak langsung, agar kita sama-sama mencari solusinya. Itu adalah state of mind berikutnya yang membawa framing presuposisi peningkatan. Kita sama-sama akan mencari solusinya. Nah, itu contoh penggunaan klarifikasi, kalimat klarifikatif dengan pendekatan metamodal di dalam NLP. Di waktu yang akan datang, kita akan mencari contoh-contoh berikutnya. Sampai di situ, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, learning, doing, and trying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.